Kamu pikir setelah kamu dinodai begitu banyak pria, setelah video kamu dengan begitu banyak pria tersebar di internet, setelah kamu mempermalukan reputasi keluarga kaya dan menjadi bahan tertawaan yang memalukan di seluruh negara akankah keluarga Okto masih menginginkan nyonya muda kedua sepertimu? Membantumu balas dendam? Apa yang kau pikirkan terlalu indah? Tias tersenyum lebih cerah, mengangkat kamera dengan tangan jahatnya, dan berkata, Kina, menurutmu judul macam apa yang harus aku pilih untuk menarik perhatian orang? Nyonya muda kedua dari keluarga kaya tidak mau kesepian, berlama-lama di klub malam, memanggil 5 gigolo sekaligus, atau nyonya muda kedua dari keluarga kaya memiliki 5 gigolo dan menyebarkan video pribadi keluar. Menurutmu mana yang lebih bagus? Tangannya meremas dagu Kina dengan kuat, kukunya yang dingin dan halus menusuk pipinya, wajahnya penuh dengan senyum ganas, sepasang matanya yang lembut penuh dengan kebencian. Dia sering melihat orang jahat di antara orang kaya. Begitu merusak reputasi keluarga terkenal, sibuk melemparkan kesalahan. Kina tidak lain hanya karena bisa disentuh oleh tuan muda dan tidak alergi, makanya dia memperlakukannya dengan baik, tetapi sekarang muncul Nona Sealer yang cantik dan anggun. Jika skandal seperti itu tersebar keluar, tuan muda pasti akan mencampakkannya, balikan dengan Nona Sealer. Seluruh tubuhnya kedinginan, wajahnya pucat pasi, dan menggigit bibirnya yang gemetar. Jika dia marah karena dirinya menolak untuk menandatangani perjanjian transfer saham dan ingin membalas rasa frustrasinya, itu sangat masuk akal, tetapi jelas-jelas dia menyukai pamannya. Kenapa dia cemburu pada cinta Ezra untuk dirinya dan ingin menghancurkan dirinya? Tias yang seperti ini sangat mengerikan, bahkan bisa dikatakan psikopat. Jelas-jelas panik atau ketakutan berlebihan. Kina menyadari dirinya sangat tenang saat ini. Dia harus pikirkan cara untuk melarikan diri, tidak bisa biarkan Tias hancurkan dirinya. Nona Libra, kamu dia adalah nona muda kedua keluarga Okto, kita benar-benar akan melakukan ini? Salah satu pria penakut bertanya dengan gugup. Dia tidak menyangka wanita yang tampak lemah dan lembut ini adalah istri tuan muda. Tias menyerahkan kamera ke salah satu pria, melirik beberapa pria dengan ganas dan berkata dengan kejam, sekarang bukan kita ingin melakukan ini atau tidak, tetapi kita harus melakukannya. Begitu video kalian melakukan hal itu padanya tersebar keluar, dia hanya akan menjadi orang malang yang kehilangan dukungan. Tidak peduli keluarga Okto atau tuan muda tidak akan melindunginya. Apa yang kalian takutkan? Tetapi jika biarkan dia kembali ke sisi tuan muda tanpa cedera, kita yang akan mati. Setelah itu, dia menyerahkan kamera kepada pria itu dan berkata dengan dingin, Singgit, aku tunggu di mobil. Setelah video diambil, berikan kamera itu padaku. Setelah selesai, aku akan berikan 1 miliar kepada kalian sesuai perjanjian. Nona Libra, jangan khawatir, aku pasti melakukan ini dengan sempurna. Singgit mengambil kamera dan menjawab dengan senyum cabul. Bisa meniduri wanita cantik dan ada uang untuk diambil, bahkan tidak perlu menanggung akibatnya. Benar-benar sangat bagus, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sepasang mata jernih Kina melototi Tias. Mungkin sekarang dia bisa mengerti mengapa orang tuanya tidak bersedia kembali ke keluarga Libra. Tias yang baru berusia 20-an, memiliki ide yang begitu licik dan mengerikan, belum lagi orang tuanya. Demi uang tidak mengenali keluarga dan menjadi gila, tidak diragukan lagi dia adalah boneka uang. Plak, suara tamparan terdengar nyaring, Tias menamparkan wajah Kina sekuat tenaga, sampai wajahnya berpaling ke satu sisi, 5 jari merah segera muncul di pipi pucatnya. Masih berani melototi aku? Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kina, nikmati permainannya, ha. Tawa arogan dan kejam perlahan menghilang di dalam ruangan seiring langkah kaki sepatu hak tinggi. Ambil kameranya, aku dulu. Singgit membuka layar video, mendorongnya ke salah satu pria, dan berjalan menuju Kina dengan senyum jahat. Melihat Kina tidak merespons, kedua pria yang menekannya mengira dia ketakutan, jadi melepaskan tangan mereka dan mundur selangkah.
Kina mengambil kesempatan menggunakan kamera menjatuhkan pria di sebelahnya sebelum Singgit menyentuh dirinya, lalu dengan cepat meraih botol anggur di atas meja, memukul salah satu pria, dan kemudian melangkah mundur. Pria yang dipukuli itu tiba-tiba kepalanya berlumuran darah dan melolong. Yang lain tertegun sejenak, tidak menyangka dia akan tiba-tiba melawan. Setelah sadar, dua orang lainnya menjadi marah dan bergegas menekan Kina. Kina ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan mencari sesuatu untuk melindungi diri. Detik berikutnya, dia mengambil sisa sup hotpot di atas meja dan melemparkannya ke kedua pria itu. Kedua pria itu berguling-guling di tanah dan bergegas ke kamar mandi. Singgit menggertakkan gigi, menatap Kina dengan dingin. Dia tidak menyangka wanita ini seperti memiliki kekuatan tersembunyi. Menakjubkan, hingga mampu melukai kedua temannya. Seperti yang dikatakan Nona Libra, sekarang Kina sendiri yang memaksa dirinya untuk melecehkannya, jadi jangan salahkan dia. Kina memegang botol anggur erat-erat dengan kedua tangannya. Wajahnya berubah menjadi putih menakutkan. Dia mundur dengan ketakutan dan gemetar. Pria ini lebih mengerikan daripada yang barusan. Lepaskan aku, Tias memberimu 1 miliar, aku bisa memberimu 10 miliar, kartu ATM ada di tas aku. Dia terus mundur, suaranya bergetar hebat, mencoba bernegosiasi. Lepaskan kamu. Hahaha, aku ingin uangmu, tetapi dirimu juga ingin. Singgit tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba bergerak maju. Kina refleks memukulnya dengan botol anggur. Pria itu seperti bisa menebak gerakannya, meraih botol anggur dengan kedua tangan dan melemparkannya ke tanah. Kemudian menamparkan wajah Kina dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian pria itu melompat ke atasnya dan mulai merobek pakaiannya. Jangan lepaskan aku. Kina yang ditampar pusing, kepalanya kosong dan berdengung, kedua tangannya menggenggam erat pakaian di dadanya, dan air mata ketakutan bercucuran di matanya. Aku belum mencicipi kamu. Setelah teman-temanku mencicipi kamu, mereka akan melepaskanmu pergi. Singgit tersenyum ganas dan jahat, sekuat tenaga menarik tangannya ke samping. Punggung tangannya tiba-tiba membentur sesuatu yang keras, yang membuat Kina menjerit kesakitan. Kemudian, dengan mata kabur, dia melihat sekilas botol anggur merah yang pecah terkena punggung tangannya. Kina yang gesit, di saat perhatian Singgit tertuju pada pakaiannya, dengan cepat ia menyentuh botol anggur merah dan melambaikannya dengan keras. Kina tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, dia memanfaatkan kesempatan ketika tatapan Singgit ditujukan pada bajunya, kemudian dia pun mengambil sebuah botol anggur merah, dan memukulnya. Pada detik berikutnya, terdapat cairan hangat yang terpercik ke wajahnya, dan membuat wajahnya menjadi merah. Kina tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, sedangkan pria itu pun berteriak dengan keras. Kina mendorong pria itu, lalu dia pun langsung lari keluar dari ruangan itu dengan sambil memegang botol anggur itu. Melihat pintu lift yang sudah mau ditutup, dia pun langsung lari ke dalam lift itu dengan menggunakan tenaga yang ada di sekujur tubuhnya. Di benak Kina, dia hanya tahu jika bisa kabur dari sini, kehidupannya akan tetap seperti di surga. Jika ditangkap, kehidupannya akan menjadi seperti di neraka. Kina, suara yang kaget pun terdengar di dalam lift yang sempit. Kina bergidik, dia berusaha untuk mengedipkan matanya. Dia masih belum melihat orang itu dengan jelas, lalu dia pun sudah dipeluk oleh orang itu, dan masuk ke dalam pelukan orang itu. Jangan kejadian tadi yang begitu menakutkan, pun langsung membuat Kina berteriak dengan suara yang keras. Kina mengangkat botol anggur merah di tangannya dengan refleks, lalu dia pun langsung dihentikan oleh orang itu. Ezra meraih botol anggur merah yang ada di tangan Kina, dan berkata di samping telinganya dengan lembut, "Jangan takut Kina, ini aku." Ezra mengangkat tangannya, dia menyeka darah dan air mata yang ada di wajah Kina, tatapannya pun terlihat dingin. Sesudah mendengar suara yang begitu dikenali oleh dirinya, Kina pun menjadi agak tenang, tapi tubuhnya masih tetap bergemetaran. Sejenak kemudian, Kina baru mengangkat kepalanya, dan menatap pria yang ada di hadapannya. Setelah mengedipkan matanya,
dia baru memanggil orang itu dengan agak ragu, Ezra. Iya, aku, jangan takut, Ezra mencium bibir Kina dengan pelan. Dia tetap memeluk Kina dengan erat, dan menenangkannya dengan suara yang rendah. Kasih tahu aku, apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini? Sesudah itu, sekujur tubuh Kina mulai bergemetaran, dan dia pun menarik baju Ezra dengan kuat. Ezra menunggu Kina menjawabnya dengan diam. Beberapa saat kemudian, Kina masih merasa ketakutan, dan dia mengatakannya dengan bergemetaran, Tias. Dia cari aku. Kina masih belum selesai ngomong, lalu dia pun mulai menangis. Aku mau pulang. Ketika turun dari Merc, Tias telepon aku. Dia bilang sebelumnya adalah salah dia, karena sudah paksa aku untuk menandatangani surat perjanjian itu di rumah sakit. Lalu dia pun bilang mau traktir aku makan dan mau minta maaf ke aku. Sesudah itu dia langsung akhiri panggilan itu, dan kirim alamatnya ke aku. Aku juga tidak banyak berpikir, setelah aku sampai ke sini. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa pria, Kina berkata dengan sambil nangis. Dia mengatakannya dengan sambil terisak-isak. Mata dingin Ezra pun terlihat penuh dengan aura yang mematikan. Lalu dia pun berkata dengan dingin, Letnan Moore. Iya, Alan menjawabnya dengan serius. Lalu dia pun keluar dari lift bersama dengan seorang petugas khusus. Ada aku di sini, jangan takut, tidak apa-apa, Ezra menundukkan kepalanya, dan menempelkan wajahnya ke wajah Kina, kasih tahu aku, lalu. Kina menggigit bibirnya, dia merangkul pinggang Ezra dengan semakin erat, dan mengatakannya dengan sambil nangis, Tias bilang mereka adalah temannya. Sesudah makan, dan ketika aku mau pulang, Tias suruh mereka tahan aku, dia paksa aku untuk tanda tangan. Setelah aku selesai tanda tangan, Tias masih tidak mau lepaskan aku, dia tidak senang karena kamu perlakukan aku dengan baik, dia mau suruh beberapa pria itu perkosa aku, bahkan masih bilang mau rekam videonya dan sebarkan ke media sosial. Aku tidak ditindas oleh mereka, aku sepertinya sudah bunuh orang, banyak darah, Ezra, aku sepertinya sudah bunuh. Kina masih belum selesai ngomong, dan dia pun pingsan. Ezra memeluknya, melihat air mata dan bekas darah di wajah Kina. Wajah dingin Ezra pun memancarkan sebuah aura yang mematikan, tatapannya terlihat sangat menakutkan, seolah-olah seperti badai angin. Setelah tinggalkan restoran itu, dan letakkan Kina ke dalam mobil, Ezra bertelepon, dan berkata dengan kejam, Letnan Moore, kumpulkan bukti, dan rekaman CCTV hotel. Setelah dapat jawaban yang diinginkan dari mereka, langsung hubungin adik ketigaku datang ke sini, dan bereskan semua ini. Aku tidak berharap ke depannya istriku masih bisa bertemu dengan mereka. Sesudah memberikan perintah, Ezra mengakhiri panggilan itu, dan pergi dengan mengendarai mobilnya. Rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan terhadap Kina dengan hati-hati. Selain luka di wajahnya, dan memar di tangannya, Kina tidak mengalami luka lainnya. Kina pingsan disebabkan karena dia merasa ketakutan. Ezra duduk di samping ranjangnya, dia sedang mengompres pipi Kina yang sudah bengkak. Memikirkan wajah putih Kina yang selalu tampak berseri-seri dilukai oleh orang lain sampai seperti ini, Ezra pun mengepalkan tangan yang sedang memegang handuk, dan sekujur tubuhnya juga mengeluarkan aura yang mematikan. Sesudah mengompres pipi Kina, dan mengoleskan obat ke luka Kina, Ezra pun mengeluarkan ponselnya, dan bertelepon. Adik ketiga, bantu aku cari seseorang dari Dark Lord untuk lindungi kakak ipar kedua kamu. Tias buru-buru membawa surat perjanjian itu dan pulang ke rumahnya. Lalu dia pun menarik Brion menuju ke dalam kamarnya. Bu, kamu harus bantu aku. Tadi setelah aku paksa Kina tanda tangan surat perjanjian itu, aku suruh beberapa pria untuk permainkan dia. Awalnya aku berharap Kina akan kehilangan nama baiknya, dan diusir oleh keluarga Okto. Tetapi aku tidak sangka, Kina bisa kabur dari sana. Dia pasti akan beritahu masalah ini ke Tuan Muda kedua. Bu, kamu segera pikirkan, gimana? Tias meraih lengan Brion, dan menanyakannya dengan panik. Malam ini Tias sudah bermusuhan dengan Kina. Tias merasa sangat tidak senang, dia tidak menyangka Kina bisa melarikan diri dari jebakannya. Sesudah Brion mendengarkannya,
Wajahnya berubah menjadi serius. Dia mengerutkan keningnya, bahkan dia pun tidak bersuasana hati untuk memastikan surat perjanjian yang sudah didapatkan oleh mereka dengan susah payah. Ezra bukanlah sosok yang bisa disinggung oleh mereka. Ezra begitu menyayangi Kina, mungkin saja nanti atau besok, dia pasti akan datang ke keluarga Libra untuk meminta pertanggungjawaban. Tias, apa kamu tahu Kina sekarang di mana? Brion menanyakannya dengan serius. Aku tidak tahu, setelah dapat surat perjanjian itu, aku langsung pergi. Aku tunggu mereka kirim video ke aku di tempat parkir, tak lama kemudian, aku pun terima panggilan dari mereka, mereka bilang Kina sudah kabur. Sesudah itu, aku ingin nanya lebih jelas lagi, tetapi aku pun tidak bisa hubungi singgit mereka lagi, kemudian aku langsung pulang. Tias berkata dengan wajahnya yang terlihat pucat. Memikirkan Ezra yang dingin, bahkan masih ada yang mengatakan biasanya dia akan melakukan sesuatu dengan kejam, mempunyai kekuatan yang tersembunyi, orang yang pernah menyinggung dia, semuanya akan hilang. Ini pun membuat sekujur tubuhnya mulai bergemetaran. Jika Kina memberitahu semua ini ke Ezra, tampaknya dia pasti akan mati. Brion terdiam sejenak, kemudian dia meraih pergelangan tangan Tias, dan berjalan menuju keluar. Mereka mungkin sudah pulang ke keluarga Okto. Ayo, ikut ibu pergi ke keluarga Okto, dan minta maaf ke mereka. Bu, kenapa aku harus minta maaf ke Kina? Aku tidak mau. Tias melepaskan tangan ibunya, dan menolaknya dengan tidak senang. Tias merasa dulu dia merendahkan dirinya dan pergi dekati Kina sudah membuatnya merasa sangat malu. Sekarang dia sudah bermusuhan dengan Kina. Jika sekarang pergi minta maaf, Kina pasti akan gunakan kesempatan ini untuk menghina dirinya.